lama, pura-pura tahu fisika. Shalala, 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 shalala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika. Halo Siska, halo Kesha. Apakah kalian sudah siap untuk melakukan praktikum pada radiasi benda hitam? Tentu saja, aku juga sangat ingin tahu apa itu radiasi benda hitam dan apa fungsi tisu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik yang berwarna hitam, biru, dan putih. Ayo kita lakukan percobaannya. Ayo. Dapat dilihat bahwa tisu yang dari aso yang berwarna hitam itu kering dan dari aso yang berwarna biru sedikit lembab, aso yang berwarna putih masih lembab. Nah, teman-teman pasti sudah pada tahu kan praktikum kita kali ini tentang apa? Ya, yaitu tentang radiasi benda hitam menggunakan tisu yang dibasahkan lalu diletakkan di dalam kantong plastik berwarna hitam, biru, dan putih yang diletakkan di bawah sinar matahari. Halo Sobat Fisika, sebelumnya perkenalkan nama saya Kesha Presilia. Di sini, apakah Sobat Fisika sudah tahu belum apa itu radiasi benda hitam? Nah, radiasi benda hitam adalah jenis radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda hitam sempurna atau benda yang dapat menyerap semua radiasi yang masuk ke dalamnya. Radiasi benda hitam dapat terjadi pada benda apapun, mulai dari benda padat hingga gas. Secara teori, benda hitam sempurna dapat memancarkan radiasi elektromagnetik pada spektrum yang mungkin, mulai dari gelombang radio hingga sinar X dan sinar gamma. Namun, dalam prakteknya, benda hitam yang sempurna yang ideal tidak dapat diproduksi. Nah, perkenalkan saya Sevina Cinta Anjani. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah membuktikan radiasi benda hitam pada percobaan tisu yang dibasahkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, biru, dan putih. Lalu dijemur di bawah sinar matahari. Yuk, kita langsung saja mulai ke praktikumnya. Nah, baiklah Sobat Fisika, saya akan menyebutkan alat dan bahan untuk melakukan praktikum radiasi benda hitam menggunakan tisu yang dibasahkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, biru, dan putih yang dijemur di bawah sinar matahari. Alat dan bahan yang digunakan adalah tisu, kantong plastik berwarna hitam, kantong plastik berwarna biru, kantong plastik berwarna putih, pewarna makanan, 1 cup yang berisi air, dan stopwatch. Alat dan bahan: 3 buah asoy berwarna putih, biru, dan hitam. Kemudian ada glass beaker, pewarna makanan, air, dan tisu. Kemudian masukkan pewarna makanan ke dalam air. Kemudian larutkan. Kemudian ambil 2 lembar tisu, lipat menjadi kecil. Kemudian ambil gelas beker dan tuang air 10 ml. Dapat dilihat bahwa gelas beker terdapat air sebanyak 10 ml. Kemudian, tuang air sebanyak 10 ml di atas tisu. Dapat dilihat bahwa air akan terserap ke atas tisu. Kemudian, bentang tisu dengan cara perlahan supaya tisu tidak akan sobek. Kemudian, taruh tisu ini ke dalam aso yang berwarna hitam.
Kemudian, lakukan hal yang sama kepada asoy berwarna putih dan berwarna biru. Kemudian, buka. Kemudian, letakkan ke dalam asoy yang berwarna biru. Kemudian, jemur 3 buah asoy ini di bawah sinar matahari. Kemudian, berilah batu supaya asoy tidak terbang. Jemurlah 3 buah asoy ini di bawah sinar matahari selama 40 menit. Dapat dilihat bahwa tisu yang dari asoy yang berwarna hitam itu kering, dan dari asoy yang berwarna biru sedikit lembab, asoy yang berwarna putih masih lembab. Nah, dapat dilihat pada percobaan radiasi benda hitam pada tisu yang dibasahkan lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna hitam, biru, dan putih, lalu dijemur di bawah sinar matahari. Yang mana tisu yang dijemur menggunakan kantong plastik berwarna hitam dan akan kering dengan sempurna atau kering lebih cepat dibandingkan dengan tisu yang dijemur dengan menggunakan kantong plastik biru dan kantong plastik berwarna putih. Lalu kenapa ya? Nah Sobat Fisika, sebelumnya perkenalkan nama saya Siska Meledaulay yang akan menjelaskan kenapa hal ini bisa terjadi. Hal ini disebabkan karena permukaan warna hitam mempunyai daya serap panas yang besar. Karena warna hitam memiliki perubahan suhu yang ekstrim, sehingga dapat menyebabkan sebagian besar panas dalam waktu singkat, dan juga dapat melepaskan sebagian besar panas dalam waktu singkat pula. Dari hasil percobaan tadi, saya Sri Siva Ramadhani dapat menyimpulkan bahwa benda hitam menyerap semua energi yang diterima dan tidak ada energi yang keluar. Sedangkan benda biru memancarkan lebih banyak radiasi elektromagnetik pada bagian ultraviolet dari spektrum. Dan benda putih memantulkan semua energi radiasi sehingga konsep dasar dari radiasi benda hitam dengan praktikum kelompok kami dilakukan terbukti benar dan sesuai. Benda berwarna hitam lebih banyak menyerap kalor daripada benda berwarna biru dan benda berwarna putih karena tidak adanya gelombang cahaya yang dapat dipantulkan dari benda hitam. Hal ini yang disebut sebagai radiasi benda hitam yang menyatakan bahwa semakin hitam benda tersebut maka energi radiasi yang dikenalkan semakin besar. Oleh karena itu warna hitam sempurna menyerap cahaya sedangkan warna biru dan warna putih sempurna dalam memantulkan cahaya. Sehingga emisivitas bahan atau kemampuan menyerap panas untuk warna hitam E sama dengan 1, sedangkan warna putih E sama dengan 0. Nah, itulah pembahasan kami tentang praktikum radiasi benda hitam pada tisu, kantong plastik berwarna hitam, biru, dan putih yang dijemur di bawah sinar matahari. Jika ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf, serta kami berterima kasih atas waktunya. Dan juga jangan lupa untuk Like, comment, share, and subscribe di channel Burhan Fisika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.